Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rangga Saduyana, angkatan 2023 dengan akhiran NIM 19. Selanjutnya itu ada level komputasi. Level komputasi dalam pengolahan citra digital mengacu pada tanggapan pemrosesan data citra yang melibatkan berbagai teknik sesuai dengan kebutuhan analisis. Pada level pixel, operasi dilakukan langsung pada setiap pixel tanpa mempertimbangkan tetangganya seperti penyesuaian kecerahan dan operasi logika. Level geometri mencakup transformasi posisi pixel seperti translasi, rotasi, dan scaling. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari saya segitu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yuliawati Dwi Pratiwi dengan NIM 23135111025. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai level komputasi, yang mana level komputasi ini dikelompokkan menjadi 4 level, yang mana diantaranya yang pertama itu ada aras titik. Aras titik merupakan tingkat pemrosesan yang hanya melibatkan satu piksel dalam citra tanpa mempertimbangkan piksel sekitarnya. Artinya, operasi yang dilakukan pada suatu piksel hanya bergantung pada nilai intensitasnya sendiri. Contoh dari aras titik ini sendiri, yang pertama ada brightness adjustment, yang mana brightness adjustment ini mengubah kecerahan gambar dengan menambah atau mengurangi nilai intensitas tiap pixel. Yang kedua ada contrast adjustment. Contrast adjustment ini meningkatkan perbedaan antara pixel terang dan gelap. Yang terakhir ada thresholding. Thresholding ini mengubah citra menjadi binary atau hitam putih berdasarkan ambang batas tertentu. Jika nilai pixel lebih dari ambang batas, maka diubah menjadi putih yang mana nilainya adalah 1. Sedangkan jika lebih kecil, maka menjadi hitam atau nilainya sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua ada aras objek. Aras objek adalah tingkat pemrosesan yang lebih tinggi yang berfokus pada objek dalam citra, bukan hanya piksel individu atau area kecil. Operasi ini sering digunakan dalam segmentasi citra, pengenalan pola, dan analisis objek. Contohnya, yang pertama ada object segmentation, yang mana memisahkan objek tertentu dari latar belakang menggunakan metode seperti watershed atau thresholding adaptive. Yang kedua ada face detection, yang mana mendeteksi wajah manusia dalam citra menggunakan algoritma seperti Viola Jones atau deep learning. Yang terakhir ada object tracking. Object tracking ini melacak pergerakan objek dalam video seperti pelacakan kendaraan di sistem pengawasan lalu lintas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak. Perkenalkan, saya Manuel Klein Celestin dengan NIM 19135111044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aras global atau global level. Aras global menganalisis keseluruhan citra secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan detail lokal secara spesifik. Metode ini mempertimbangkan karakteristik keseluruhan citra seperti distribusi intensitas pixel atau histogram. Contoh penerapan dalam analisis citra yaitu ada thresholding global, transformasi Fourier, dan filtering low pass. Penjelasan mengenai aras lokal atau local level, di mana aras lokal berfokus pada bagian-bagian kecil dari citra atau wilayah tertentu, bukan keseluruhan citra. Digunakan untuk mengekstrak fitur yang lebih detail atau untuk meningkatkan aspek spesifik dari sebuah citra. Contoh-contoh penerapannya dalam analisis citra yaitu ada thresholding adaptive, filtering edge detection, dan morfologi citra. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Hamid dengan akhiran NIM 13. Jadi saya akan menjelaskan operasi citra digital menggunakan aritmatika. Jadi karena citra digital adalah matriks, maka operasi aritmatika juga matriks. Juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah penjumlahan dan pengurangan dua buah citra. Pada penjumlahan dua buah citra, C X Y sama dengan A X Y tambah B X Y. Berikut contoh codingannya dan berikut contoh jika
menggunakan matriks dengan operator dijumlahkan. Jadi contoh penjumlahan dua citra itu untuk mengurangi noise dalam data dengan merata-ratakan tingkat keabuan setiap pixel dari citra yang sama yang diambil berulang kali. Lalu ada pengurangan dua buah citra, C x y sama dengan A x y kurang B x y. Berikut contoh codingannya. Dan contoh operasi pengurangan citra itu jika terdapat dua citra dengan latar belakang yang sama, satu dengan objek yang satu tanpa objek, maka mengurangkan citra kedua dari yang pertama akan menghasilkan citra yang hanya menampilkan objek dengan latar belakang hitam. Berikut contohnya. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Agung Bagus Ridwahindana dengan akhiran NIM 024. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian dua buah citra. Pada perkalian dua buah citra terdapat rumus CXY sama dengan AXY dikali BXY, yang dimana terdapat codingan yang di bawah itu. Dan selanjutnya terdapat contoh perkalian citra yang dimana mengoreksi kenilaian sensor dengan cara mengkalikan matriks citra dengan matriks koreksi. Nah, itu matriks citra A dikali dengan matriks koreksi B yang dapat menghasilkan matriks keluaran C. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Sapnarisdi Ayu dengan NIM 2313511030. Di sini saya akan menjelaskan operasi aritmatika dengan saklar. Operasi aritmatika citra juga dapat menggunakan penjumlahan atau pengurangan citra dengan saklar. Operasi ini melibatkan clipping dengan rumus yang telah tercantum pada slide. Penjumlahan atau pengurangan citra dengan skalar ini adalah salah satu contohnya adalah image brightening, di mana ini sama seperti menggunakan algoritma sehingga hasilnya dapat dilihat seperti pada tabel pixel. Selanjutnya yaitu ada operasi perkalian dan pembagian citra dengan skalar. Yang pertama yaitu ada operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan atau calibration of brightness. Yang kedua yaitu operasi pembagian citra dengan skalar dipakai untuk normalisasi kecerahan atau normalization of brightness. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Om Santi Om. Maka nama saya Sarah Angela Prangnangi dengan akhiran NIM 005. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari operasi boolean. Operasi boolean adalah dasar dari aljabar boolean yang merupakan sistem logika binier dengan dua nilai benar dan salah. Operasi ini menggunakan operasi logika untuk memanipulasi nilai-nilai tersebut. Tiga operator dasar dalam operasi boolean adalah AND itu konjungsi, OR itu dijungsi, dan NOT itu negasi. Konjungsi menghasilkan nilai benar jika kedua operasi bernilai benar. Jika salah satu atau kedua operasi bernilai salah, hasilnya adalah salah. Dijungsi yaitu menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua operasi bernilai benar. Hasilnya hanya salah jika kedua operasi bernilai salah. Dan negasi itu merupakan operasi unari yang membalik nilai operan jika operan bernilai benar dan hasilnya salah, dan sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Simenjunta dengan NIM akhiran 021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang operator pada operasi boolean. Yang pertama itu adalah basis data, di mana di sini menggunakan operator boolean untuk mempersempit atau memperluas hasil pencarian. Misalnya dalam pencarian informasi, operator AND digunakan untuk fokus pada hasil yang mengandung semua kata kunci yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah pemrograman komputer, di mana ini mengendalikan alur logika program berdasarkan kondisi tertentu. Operator boolean digunakan dalam pernyataan kondisional untuk menentukan jalannya eksekusi kode. Dan yang terakhir ada elektronika digital, di mana ini merancang dan menganalisis sirkuit logika dalam perangkat keras komputer dan sistem digital lainnya. Gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT adalah implementasi fisik dari operasi boolean. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nikita Cuneririn Prameswari dengan awalan NIM 23, akhiran NIM 026. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi geometri, di mana operasi geometri dalam citra ini mencangkup translasi, rotasi, penskalaan citra, dan pencerminan citra. Selain itu juga,
geometri ini biasanya dari melakukan perubahan pada citra, di mana yang awalnya salah satu citra misalnya F dalam kurung XY menjadi citra baru yakni F aksen X, Y. Dan hal itu dapat ditulis seperti yang ada di PPT. Jadi setelah dilakukannya perubahan, untuk G1 sama dengan G1X dan G2Y itu adalah fungsi transformasi geometrik. Dengan kata lain, X aksen sama dengan G1X, Y, dan Y aksen sama dengan G2X, Y. Selanjutnya itu ada operasi geometri translasi, di mana translasi ini bisa dirumuskan dalam arah X dan N serta dalam arah Y, di mana X aksen sama dengan X ditambah M dan Y, dan translasi Y sama dengan Y plus N. Untuk translasi citra A menjadi citra B sejauh M dalam arah X dan N dalam arah Y itu rumusnya B kurung kerawal X kurung kerawal Y sama dengan A kurung kerawal X plus M kurung kerawal Y plus N. Untuk contoh yang ada di PPT itu merupakan contoh citra yang sudah dilakukan translasi, di mana yang citra A itu citra kamera, citra semula, lalu yang citra B itu hasil translasi dengan menggunakan translasi sejauh 30 dan N dalam arah itu 25. Selanjutnya itu ada operasi geometri rotasi, di mana rumus rotasi ini bisa dirumuskan dalam X sama dengan X cos min Y sin, Y sama dengan X sin plus Y cos. Di mana rotasi citra A menjadi citra B sejauh radian, itu berlawanan arah dengan jarum jam, dan dihasilkan rumus dan sudut seperti yang ada di PPT. Apabila sudut rotasinya 90 derajat, maka implementasinya lebih mudah dan lebih mudah dilakukan dengan cara menyalin piksel-piksel baris ke piksel-piksel kolom pada arah rotasi. Ketika rotasi 180 derajat diimplementasikan dengan melakukan rotasi 92 kali. Yang di PPT adalah contoh setelah dilakukannya rotasi 90 derajat. Sebenarnya perkenalkan, saya udah Putra Marini dengan teknologi 1 sampai 20. Di sini saya akan menjelaskan operasi geometri flipping. Ini adalah operasi geometri yang sama dengan determinan atau image reflection. Ada dua macam flipping, yaitu horizontal dan vertikal seperti gambar di sini. Flipping horizontal bercermin pada sudut Y kartesian dari citra A menjadi citra B. B X Y sama dengan A N minus X dikali Y. Flipping vertikal pencerminan pada sudut minus X kartesian dari citra A menjadi citra B. B X Y sama dengan A X M minus Y. Pencerminan pada titik asal kartesian dari citra A menjadi citra B. B X Y sama dengan A N minus X M minus Y. Pencerminan pada garis X sama dengan Y dari citra A menjadi citra B. B X Y sama dengan A Y X. Selanjutnya adalah operasi geometri penskalaan citra atau image zooming. Perubahan ukuran citra, membesar atau zoom out, mengecil atau zoom in. Rumus penskalaan citra itu ada X aksen sama dengan SE kali X, Y aksen sama dengan SY kali Y. SX dan SY adalah faktor skala masing-masing dalam arah X dan arah Y. Penskalaan citra A menjadi citra B dengan rumus B kali X aksen kali Y aksen sama dengan A kali SE kali X, SY dikali Y. SY dikali Y. Operasi zoom out dengan faktor 2 yaitu SX sama dengan SY sama dengan 2 diimplementasikan dengan menyalin setiap piksel sebanyak 4 kali. Operasi zoom in pengecilan dengan faktor skala sama dengan setengah dilakukan dengan mengambil rata-rata dari 4 piksel yang bertentangan menjadi 1 piksel. Sekian dari saya, terima kasih.